tapi di situ tidak ada sinyal telepon. Mau nggak? Nggak mau. Mau melayani? Mau. Tapi jangan di situ lah, karena di pulau itu nggak ada sinyal. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketaatan itu tidak bisa kita tawar. Ya, tidak bisa kita tawar seperti kita bekerja, berapa upahnya? 200 atau 300 dikerjakan dua-duanya. Nah, saudara, tidak sama dengan itu. Ini bukan jual beli, ini bukan transaksi. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, itulah ketaatan yang kita harus menanggalkan, menghilangkan. Bahkan kita siap melepaskan segala sesuatu yang membuat kita untuk tidak taat. Ya udahlah, kalau memang di situ tidak ada sinyal, tidak ada jaringan handphone, saya akan siap melayani Tuhan. Artinya apa? Dia akan rela meninggalkan semua yang menjadi kesenangan dia. Dia akan rela melepaskan hal-hal yang membuat dia gimana aku melayani. Nggak ada sinyal, nanti nggak betah, nggak bisa main HP, nggak lihat IG, nggak bisa lihat Facebook, nggak bisa WA teman-teman apa. Saudara, saya berapa bulan yang lalu baru ketemu dengan Facebook teman saya. Saya bilang, hari gini kau baru nongol, baru punya Facebook, baru punya WA, kemana selama ini? Selama ini saya di pedalaman kau, dia di Papua. Selama ini kami di pedalaman. Bayangkan saudara, dari tahun 93, duluan saya tamat, dia 94, saya tamat 93, dia 94, adik kelas. Selama sampai tahun 2021, berapa tahun dia di dalam itu. Nggak tahu apa-apa orang udah punya Facebook, nggak tahu apa-apa orang udah punya HP, ya nggak tahu apa-apa orang udah punya WA. Ya, udah berapa zaman yang terlangkaui sama dia. Ya, dari 94 orang kan belum punya HP. HP baru sekitar 99 2000. Itu baru HP biasa saja. Nah, itu pun dia nggak tahu. Hanya dengar kok udah ada HP. Saudara, tapi dia setia melayani. Sebenarnya wah, salut. Nah, saudara, Tuhan sedang membawa kita kepada sebuah ketaatan. Nah, tadi saya suka lagu tadi, kita percaya bukan karena melihat. Ya, kita taat bukan karena kita melihat. Saudara, kecanggihan zaman sekarang menuntun kita. Bukan karena ada polisi baru kita taat pakai helm. Bukan karena ada polisi tegak di lampu merah baru tuh lihat helm. Saya kalau ngantar anak lihat, oh ada helm, tuh pakai helm. Ya. Jadi sekarang bagaimana kalau tidak ada polisi? Diganti dengan CCTV. Wah, nggak ada polisi, asik terus nggak pakai helm, nggak pasang seatbelt, bus bas. Tiba nanti bayar pajak, baru masuk tadi yang kena tilang tanggal sekian nggak pakai helm. Oh, banyak amat. Nah, sekarang saudara, seandainya kita diberlakukan seperti di negara maju seperti itu, habis gaji kita. Ya, makanya saudara kalau udah mulai Pekanbaru, nah ada anak saya tuh kan ada tuh CCTV yang pakai laser itu. CCTV laser, mereka langsung pasang AC dalam mobil. Nah gitu dia, langsung kena foto, ya kan? Nah kita udah pasang seatbelt. Nah
Kecanggihan membuat kita sekarang nggak perlu diawasi. Saudara, seandainya kita nggak terbiasa hidup taat, wah, habis. Kapan ini? Kapan ini? Ya. Jadi hari ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kita mau memiliki satu ketaatan yang benar-benar tidak nyaman memang. Ketaatan ini sebuah hal yang sangat-sangat tidak enak dengan daging kita. Ya, kita lihat di dalam, saya mau mengajak kita dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang 8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Sama-sama kita membaca 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai orang yang kuat, bukan sebagai orang yang sempurna, yang selalu menjadi alasan kita, saya kan bukan sempurna, saya kan bukan malaikat. Itu selalu menjadi alasan untuk kita menghalalkan kekurangan kita, menghalalkan kesilapan kita, menghalalkan kecerobohan kita, ya, menghalalkan keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan. Nah saudara, padahal dalam keadaan kita sebagai manusia, saudara, Yesus sebagai manusia, dia bukan mencari tempat yang harus semakin tinggi. Dikatakan oleh Raja Daud, kita ini seperti air yang tercurah ke bumi. Yang tercurah, sifat dari air itu mencari tempat yang rendah. Amin. Nah, ketaatan adalah sifat manusia untuk selalu mencari tempat yang rendah. Nah, Yesus sebagai manusia telah merendahkan diri. Ini sudah rendah enggak? Sudah menurut saya. Menurut saya sudah rendah. Tetapi ada yang lebih rendah lagi. Dia sudah rendah dan taat sampai mati. Lebih rendah lagi. Sampai kapan kita harus taat? Sampai mati. Ya, saudara, bahkan lebih rendah lagi, sampai mati di mana? Bukan mati enak, bukan mati di rumah sakit, bukan mati di tempat tidur, mati di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur. Saudara lihat, saudara jadi manusia, merendahkan diri, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai matinya di kayu salib. Lebih rendah lagi, di kayu salib itu sebagai, wah, itulah ketaatan. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur. Belum cukup, serendah itu kehidupannya, belum. Setelah itu dijual jadi budak. Apakah hidup sebagai budak sudah rendah? Sudah. Budak-budak tidak memiliki hak membela diri, ya, menjadi budak yang kehilangan haknya. Nah saudara, setelah dia jadi budak, sudah cukup merendahkan diri? Tidak. Lebih rendah lagi apa? Difitnah. Difitnah, dimasukkan ke dalam penjara padahal dia tidak salah. Sudah rendah. Sampai di penjara sudah cukup rendah. Sudah lebih rendah dari sudah sampai di penjara, dimasukkan lagi di penjara yang paling tengah.
Yang penjara itu seperti sumur. Jadi ada kamar dalam penjara itu, kamar yang lebih tersiksa lagi, di situ dia dimasukkan. Nah, lihatlah saudara sebuah ketaatan itu. Nah, dari penjara yang tertutup, kalau kita masuk penjara kita lihat orang pakai apa? Pintu kan, pintu besi keren, buka, keluar. Nah, kalau penjara yang tertutup, pintunya di mana? Yang di atas kepalanya, dibuka kayak orang kayak ibu buka panci. Masih ada, masih keluar dong. Dia mesti manjat ke atas. Itulah ketaatan. Makanya Tuhan berkata kepada Raja Daud, saya tidak melihat rupa, saya tidak melihat penampilan dan wajah, saya melihat hati. Kalau kita percaya kepada Allah tanpa melihat, ya tanpa, karena Allah tidak kelihatan. Nah juga kita harus percaya kepada Allah dengan hati yang tidak kelihatan, yang orang tidak tahu isi hati kita. Tapi hati yang tidak bisa nampak oleh manusia ini, tapi itu kelihatan bagi Tuhan. Nah, itulah hikmat dan kesadaran akan takut akan Tuhan. Saudara, di mana kita menyadari sepenuhnya, menyadari secara sesadar-sadarnya bahwa Allah melihat walaupun dia tidak nampak. Nah, inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang bisa berlaku. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau dikasih tahu minggu depan ujian, maka kita belajar. Itu baik. Besok minggu depan kita ujian ya anak-anak. Iya Pak, siap. Belajarlah mereka karena tahu akan ujian. Tapi kalau tidak pernah dikasih tahu kapan akan ujian, saya akan mengadakan ujian tanpa pernah memberitahu. Nah, kalau ada dosen atau guru yang seperti itu, bagaimana sikap saudara? Berarti kita harus belajar day by day. Kita harus bersiapkan diri kita hari demi hari tanpa pernah tahu kapan ujian itu akan datang. Itulah ketaatan. Amin. Kalau saya mempersiapkan khotbah lalu saya baca Alkitab, itu tidak taat namanya. Tapi kalau saya selalu membaca Alkitab, seperti besok saya harus berkhotbah, sepertinya seperti setiap jam saya harus berkhotbah, makanya dikatakan anggaplah besok menjadi hari terakhir. Berpikirlah dan sadarlah, anggaplah besok seperti hari terakhir hidupmu. Maka kita akan tetap selalu mempersiapkan diri. Amin. Itulah sebuah ketaatan. Saudara, yang tidak bisa kita berikan alasan apapun. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya setelah Yusuf masuk ke dalam penjara, di dalam penjara pun banyak orang sekarang masuk penjara. Tapi di penjara pun kamar bisa disulapnya menjadi kamar hotel. Pakai AC, pakai kulkas, pakai TV, bawa HP, bawa laptop, lengkap. Saudara, dia tinggal di penjara dengan, bahkan ada yang berani membangun kamarnya sendiri di dalam penjara. Nggak tahu kalau zaman sekarang nggak mungkin lagi ya, tapi dulu bisa. Ya, salah satu gereja tempat kita beribadah di LP dulu itu bekas pejabat yang masuk. Dia bikin sendiri rumahnya di dalam. Saudara, dia nggak mau gabung, dibikinnya rumahnya sendiri. Wah, enak kan? Tapi ketika Yusuf masuk penjara, dia ditaruh di sel yang pakai tutup. Disitulah tempat yang paling. Nah, inilah ketaatan jauh dari harapan untuk menyenangkan daging, untuk menyenangkan keinginan kita. Yang orang suka kan waktu muda
hura-hura, foya-foya, waktu tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, ini sangat tak sama dengan Tuhan. Yesus mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebuah perjalanan dari ketaatan. Ya, nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan di sini bahwa ketaatan itu memiliki arti hupekoi. Kalau bahasa Inggrisnya disebut submissive atau obedient. Saudara, itu sesuatu yang mutlak dari Tuhan. Nah, saya kasih contoh ya. Kita lihat Yohanes pasal yang kedua. Nah, ini sebuah kisah yang sangat indah. Yohanes pasal 2 ini adalah peristiwa perkawinan di Kana, di mana Yesus membuat air menjadi anggur. Jangan saudara pikirkan membuat air jadi anggur seperti membuat goreng ubi, membuat bakwan, membuat kue, ya ibu-ibu ya. Bagaimana air itu bisa berubah jadi anggur? Bagaimana yang tadinya mereka melihat air itu hanya sebuah air untuk menjadi cucian kaki. Kita baca kisah ini ya. Ayat 1 saya baca, ayat 2 Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasihi membaca. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apa kau daripada ibu? Aku bertiga. Ayat 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ayat 6, 2, ya. Di situ ada namanya yang sudah Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, 2, 3. Sama-sama ayat 9, 2, 3. Setelah pemimpin pesta itu mengecah air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Ini adalah mujizat yang pertama. Dan kita tahu saudara, kenapa ini menjadi mujizat yang pertama? Karena sebenarnya Yesus belum bisa melakukannya. Seperti yang dikatakan Yesus kepada ibunya, ibu, waktunya belum saatnya, kata Yesus kepada Maria. Sehingga ini terpaksa harus menjadi mujizat pertama. Tidak ada dalam rancangan, iya kan? Tapi karena keadaan, tapi karena sebuah kondisi dan situasi membuat Yesus harus melakukan mujizat itu. Sehingga lahirlah mujizat ini. Nah saudara, yang hebatnya saudara begini, saya mau beritahukan buat kita. Sebelum mereka kehabisan anggur, ini kan sebuah pesta. Sebuah pesta tentu perlu persiapan yang matang, ya kan? Sebuah pesta tentu perlu persiapan yang, pemikiran yang cukup. Jangan sampai kekurangan makan, minum, dan lain-lain.
Nah saudara, jadi sebelum mereka kekurangan pesta ini, mereka sudah mengundang Yesus. Jadi mereka mengundang Yesus bukan karena kekurangan. Mereka mengundang Yesus karena mereka sedang berpesta. Amin. Amin. Nah, jangan baru setelah kepepet baru cari Tuhan. Itu tidak taat. Setelah perlu baru cari Tuhan. Nah, waktu tidak perlu Tuhannya di mana? Jadi sebelum mereka kehabisan anggur, mereka sudah mengundang Yesus. Mereka tidak kenal Yesus. Mujizat belum dibuat, kecuali Yesus sudah pernah buat mujizat. Nah, kita undanglah dia. Yesus masih belum bisa melakukan apa-apa waktu itu. Belum, Mak, belum katanya. Tapi orang pesta ini sudah mengundang dia. Jangan tunggu kita ditimpa masalah baru mengundang Yesus. Amin. Amin. Ya. Itu yang pertama. Saudara, tanpa disadarinya apa yang mereka lakukan, saudara, itu yang tepat tanpa disadarinya. Nah, berjalan pesta ini habislah anggur. Bagaimana paniknya, bagaimana risaunya seandainya kita berpesta kehabisan minuman. Wah, malu. Tidak terpikirkan lagi. Datanglah ibu Yesus. Yesus, apa Mak? Mereka kehabisan anggur. Mak, waktunya belum tiba. Ini belum saatnya. Tapi keadaan, tapi situasi, dan terlebih lagi Yesus sudah ada di situ. Lantas ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Siapakah pelayan-pelayan ini? Orang-orang yang hanya tahu disuruh. Pelayan-pelayan ini orang yang hanya tahu kerja, yang diperhatikannya telunjuk dari majikannya itu. Nah, dia langsung itu. Ini dia langsung kerjakan ini. Yang salah, nah itu pelayan-pelayan. Saudara, orang-orang yang biasa action, nggak ngomong doang. Ya, nggak hanya banyak ngomong, pintar ngomong, hanya pintar kasih ide, hanya pintar kasih saran, tiba kerja hilang. Ya saudara, itulah yang dikumpulkan oleh Maria. Pelayan itu baru saya lihat. Oh, makanya kenapa Yesus taat. Karena dari pelayan-pelayan inilah yang akan diharapkan bisa menjadi orang-orang yang taat. Amin. Oh, kalau orang-orang besar sibuk, nggak ada waktu. Ya kan, ada orang meninggal di sebelahmu. Iya, sebentar aja ya, habis setiap datang lihat badan. Sebentar lihat jam pergi. Kita gali kubur. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa kata ibu Yesus Maria kepada pelayan-pelayan tadi? Pelayan-pelayan tadi sudah terbiasa dengan perintah. Amin. Telinga mereka tuh udah akrab dengan perintah, nggak panas lagi. Udah biasa. Ya. Dan pelayan-pelayan udah terbiasa nggak membantah. Budak-budak itu nggak membantah. Jangan komen. Nah, dunia sekarang orang dunia paling banyak komentar. Taruhlah, postinglah status saudara dan bikinlah. Akan banyak yang komentar. Segala macam pikiran akan tumpah di situ. Saudara, dan sekarang orang lebih suka dikomentari kok. Ya dibikinlah fotonya gaya aneh, nah, supaya nanti banyak komentar. Ya, saudara, apa perintah Ibu Yesus? Apa yang disuruhnya lakukan? Ya, lakukan.
Makanya kita ini taat itu hanya menjadi pelaku. Lantas datanglah Yesus. Ditemuilah pelayan-pelayan tadi. Pelayan-pelayan yang siap bekerja tadi. Pelayan-pelayan yang siap disuruh. Yesus tidak datang kepada pemilik pesta, atau dia tidak datang kepada pemimpin pesta, atau Yesus tidak datang kepada mempelai. Dia datang kepada pelayan-pelayan tadi. Karena pelayan-pelayan tadi sudah mendapat pesan dari Ibu Yesus, apa saja yang dia bilang kerjakan. Lantas Yesus melihat itu ada tempayan. Ada 6 tempayan dilihat Yesus. Tempayan untuk apa ini? Ya, inilah tempayan yang kita gunakan untuk mencuci kaki. Oh, ini diisi bisa 2-3 buyung. Wah, banyak juga. Nah, Yesus bilang, oke, kalian isi. Tempayan-tempayan ini harus penuh ya. Oh, mereka isi. Harus penuh. Jangan setengah. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Amin. Harus penuh. Jangan 3/4. Yesus bilang penuh ya penuh. Jangan disuruh kerja 3 jam, kerja cuma 1 jam, yang 2 jam tidur. Nggak ada di sini. Amin. Ya, saudara, itu taat, diisi penuh. Setelah penuh, mereka lapor, udah penuh. Apalagi cedoklah, cedok, bawa sama pemimpin pesta. Lakukan, jangan banyak tanya, jangan banyak komentar. Ketaatan itu hanya harus kita lakukan. Nggak bisa kau begini. Kalau nggak terjadi mujizat gimana? Ini kan air cucian kaki. Ini kan air putih, air biasa, air mentah, air yang kita pakai untuk cuci kaki. Tapi karena mereka sudah bilang, didengar mendapat nasihat dari Ibu Yesus, apa yang dikatakannya kerjakan. Itulah ketaatan. Dicedoknya, dibawa dia ke pemimpin pesta. Nah, sampai kepada pemimpin pesta, kau cobalah air ini. Diminum sama pemimpin pesta. Di mana kalian dapat ini? Air apa ini? Kenapa rupanya? Ini anggur yang paling enak yang pernah aku minum. Biasanya orang pemimpin pesta yang punya pesta kasih anggur yang enak-enak, habis yang enak-enak habis, tinggal kuah-kuahnya. Ya, tinggal tulang-tulang belulang. Tapi ini yang tadi enak, ini anggur yang lebih enak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kapan terjadi perubahan air jadi anggur? Nggak ada yang tahu. Entah waktu dituang, entah waktu dicedok, entah waktu berjalan, entah pas seketika dicoba jadi anggur. Nggak ada yang tahu. Tidak ada yang menyadari bahwa air itu jadi anggur hanya karena sebuah ketaatan. Amin. Saudara, nah kalau kita mau terjadi mujizat yang seharusnya tidak terjadi mujizat, bisa terjadi mujizat hanya karena ada orang-orang taat di situ. Bukan karena hebat doa kita terjadi mujizat, tapi karena taat. Amin. Sebelum mereka kekurangan anggur, Yesus sudah mereka undang. Mereka mengundang Yesus bukan untuk berharap Yesus bikin mujizat, supaya Yesus bisa makan minum di pesta itu. Jangan kita ke gereja ini hanya kasih beban-beban masalah kita sama Tuhan. Seharusnya waktu kita masih senang-senang, tidak ada masalah, situlah Yesus kita undang. Amin. Saudara, nah ketika kita taat, nggak perlu berdoa minta mujizat.
ketaatan itu membuat Tuhan akan bertindak. Dia tahu banyak hal yang tidak kita sadari, yang seperti lagu tadi, yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Nggak tahu, nggak pernah aku dengar, nggak pernah aku minta juga. Tapi Tuhan bikin mujizat karena ketaatan kita. Itulah sebuah ketaatan. Seperti Sadrak, Mesak dan Abednego dipanggil Raja Nebukadnezar, kalau kalian menyembah patung ini, kalian akan selamat dari api yang menyala-nyala. Tapi kalau kalian tidak mau menyembah patung yang kubuat, maka kalian akan kucampakkan ke dalam dapur api. Itu pilihan yang berat. Maaf Raja, sekalipun Tuhan yang kami sembah itu tidak melepaskan kami dari api yang menyala-nyala ini, perlu baginda ketahui, kami tetap akan menyembah Dia sebagai Tuhan walaupun Dia tidak lihat, walaupun Dia tidak tahu, walaupun Dia tidak sadar mau ditolong mau tidak ditolong Tuhan. Itulah ketaatan. Bukan tanya seperti kita jadi gajinya berapa, fasilitasnya apa, ada bonus nggak? Nggak begitu kalau tak. Amin, saudara. Jadi Raja tambah marah mendengar perkataan Sadrak, Mesak, Abednego. Panaskan api itu 7 kali lipat. Dipanaskan, diangkatlah Sadrak, Mesak, Abednego, dilempar. Mereka nggak tahu mau terjadi mujizat atau mau tidak terjadi mujizat, yang penting taat. Taat itu di depan. Amin. Dilemparkanlah mereka ke dalam, dan setelah dicampakkan ke dalam dapur api, Raja melihat, yang kita lemparkan 3 orang, kok ada 4? Siapa yang satu lagi? Siapa yang satu lagi? Oh, rupanya wajahnya, bentuknya kayak dewa. Saudara, yang saya pikir begini, kita anggap kita berdoa padahal Tuhan tidak menyertai kita, tapi ternyata Tuhan menyertai orang-orang yang taat. Amin. Tuhan hadir dalam kehidupan orang taat. Iman bukan sebuah transaksional. Ada barang, ada uang, ada barang. Ada barang, ada uang. Tidak transaksional. Iman itu sebuah ketaatan. Tuhan, kalau enggak, walaupun Tuhan enggak selamatkan saya akan tetap percaya. Tidak ada transaksi yang lain. Amin. Saudara, itulah ketaatan yang mau Tuhan bangun. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai mati di mana? Sampai mati di kayu salib sekalipun. Sampai masuk penjara. Penjara yang mana? Penjara yang di dalamnya ada kamu. Dia mengaku, saya tidak pakai narkoba, tapi hasilnya positif. Saya tidak pakai. Terus dia bilang, saya memang ada penyakit. Inilah obat-obat yang selalu, karena obatnya juga saya ya kadang-kadang dititipin. Ya dia masuk sudah. Padahal dia tidak mati. Dia masuk, dia tahan dalam strapsel itu. Strapsel itu ukuran penjaranya saya lupa ya, 60 kali. Pokoknya di dalam itu harus berdiri. Ya, itu namanya strapsel. Tegak, tidur berdiri, ya semua serba berdiri. 3 minggu di situ, hanya gara-gara dia bilang, aku memang tidak pakai.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mahal. Jadi ketika kita taat kepada Tuhan, tanpa kita sadari, mujizat itu akan mengikut. Amin. Mujizat itu akan nyata. Amin. Taat sajalah. Mujizat akan nyata. Makanya kenapa Daud banyak mengalami mujizat? Oh, karena hebat berdoa, karena bagus doanya, oh karena kerjanya berdoa. Enggak. Karena Raja Daud itu raja yang taat. Itulah satu-satunya raja yang Tuhan bilang, aku tidak melihat rupa dan wajah, aku tidak melihat rupa dan penampilan, aku tidak melihat rupa dan pangkat, aku tidak melihat rupa dan segala keahlian dan kehebatan Daud. Yang aku lihat hatinya itu loh, kata Tuhan. Tuhan melihat hati Daud. Sekalipun manusia tidak ada yang tahu. Bayangkan saudara, kalau Tuhan sudah melihat hati kita. Oh, mungkin kita dilemparkan orang, mungkin kita difitnah orang seperti Yusuf. Oh, mungkin kita dijatuhkan orang. Kalau Allah sudah melihat hati kita dan dilihatnya hati kita itu bersih, hati kita itu taat, mujizat pasti terjadi. Amin. Mujizat pasti terjadi. Tuhan akan angkat, karena pelita tidak pernah ditaruh di bawah kantang. Lampu ini tidak pernah kita taruh di bawah kolong tempat tidur. Lampu ini harus ditaruh di tempat yang tinggi, supaya dia bisa menyinari banyak orang. Amin. Ya, saudara, makanya Yusuf itu dari penjara yang tertutup diangkat ke tempat yang paling tinggi supaya apa? Supaya sombong. Inilah aku sekarang jalan, supaya jadi berkat. Amin. Memelihara kehidupan orang-orang yang kelaparan 7 tahun. Itulah Yusuf. Bagaimana Tuhan mengangkat. Saudara, saya sekarang melihat dalam kehidupan kita, khususnya anak-anak sekolah, untuk disiplin dan jujur itu jauh harapan. Saya tiap pagi maraton di stadion. Pagi itu ada anak UP yang olahraga, ada di bawah olahraganya ada anak SMP 1. Ya, dengan polisi juga saya sempat selalu gitu. Tiap pagi habis kantor banyak saya maraton. Setiap hari saudara, saya melihat itu anak-anak berbaris. Ya kan, gurunya suruh salah satu murid, aku tahu enggak, main poli. Ada yang main-main, ada yang enggak ikut, ada yang disuruh berlari. Yang berlari paling 2 orang, yang lainnya jalan sambil bergelut-gelut. Yang saya heran, guru enggak marah, saya yang marah. Karena saya lari harus begini, dia bergerombol. Wah, zigzag saya lari. Gurunya duduk main HP. Saya lihat kan agak tajam mata sih. Ya karena dia senyum saja. Oh, pantasan anak-anak kalau di gereja saya marah gak suka. Karena gurunya juga gak marah. Jadi anak-anak gak merasa. Itulah guru Kapolri. Senang kan gurunya gitu kan? Kasih berapa jempol? Iya. Makanya kalau anak-anak dimarahin di gereja gak senang. Karena gurunya juga gak marah. Mau anak-anaknya main-main, yang palanya hati itu dilihatnya jam, tentu lihat jam. Itu pun ternyata membuat dia gak betah.
mau cepat-cepat, bukan murid-muridnya yang Pak Pak waktunya. Saya sengaja pemanasan dekat guna stretch. Saudara bayangkan mau jadi apa anak kita? Saya nggak rela anak saya dididik kayak gitu. Kalau harus saya. Ya, makanya nanti kita bisa kalah sama Santa Maria dan Magu. Mereka disuruh bikin pekerjaan tangan, ya betul-betul pekerjaan tangan, nggak beli sapu di sekolah, di pasar. Pak, bawa keterampilan, ya Bu, tempat sampah boleh, sapu boleh, terus apa, bulu ayam untuk apa? Ya artinya kan saya harus beli, kan udah dikasih. Sarpet boleh Pak, kalau Bapak banyak duit, tapak meja boleh, keterampilan anak. Nah, anak ponakan saya, anak Besta, keterampilan. Bilang lagi bahannya dari ini, cari. Wah, susah nyari keterampilan orang ini. Ya namanya di Pekanbaru, disuruh cari tanah liat, mau kemana dicarinya? Tapi itu dicari juga. Terus tanya tulang dulu pernah keterampilan bikin tanah liat. Iya tuh masih tanggung sana saya cari tanah liat. Kalian masih disuruh cari tanah liat? Iya. Kok anak saya tidak pernah disuruh cari tanah liat? Paling cari tanah bakar. Ya aku bakar dulu lah. Bagaimana kita bisa melahirkan generasi yang taat? Karena yang taat itu perpaduan kedisiplinan dan kejujuran. Amin. Di dalam sebuah ketaatan itu ada paketnya, jujur dan disiplin. Ya siap ditegur, ya siap dimarahi. Yang namanya taat kan ya siap disalahkan walaupun tidak salah. Itulah sebuah ketaatan. Maukah kita melahirkan generasi yang seperti ini? Itulah nanti generasi yang akan menjadi bintang-bintang. Amin. Itulah generasi nanti yang akan naik step by step, dia akan menapak hidupnya. Seperti Yosua, dia menapak satu demi satu raja dikalahkan, satu demi satu raja dikalahkan. Akhirnya tanpa disadarinya, Musa hanya mengalahkan 2 raja, Yosua mengalahkan 31 raja. Banyak gak? Banyak. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Mustahil rasanya Musa yang sudah begitu hebat dipukul laut terbelah, dipukul batu mengeluarkan air. Kerdil rasanya Yosua di depan Musa. Rasanya tidak akan bisa Yosua punya prestasi seperti Musa. Tapi ketika Musa dipakai Tuhan menggantikan Yosua, dipakai Tuhan menggantikan Musa. Yosua hanya mengambil firman Allah, direnungkannya siang dan malam. Kalau Musa membelah laut, Yosua cuma membelah apa? Ada yang tahu? Sungai? Lebih kecil. Ini laut dibelah Musa. Ini cuma sungai Yordan. Tapi belum selesai. Satu demi satu raja-raja di tanah kanan dikalahkan. Ketika selesai masalah ini, dia lihat, wah, ternyata 31 raja bisa dikalahkan Yosua, dan Musa hanya kalahkan 2. Di mana kelebihan Yosua?
dicarinya firman Allah ini hanya untuk ditaati. Amin. Carilah ini saudara hanya untuk kita taati. Jangan dikasih komentar, jangan dikasih alasan. Ya seberat apapun firman Tuhan, Tuhan hanya mau kita taat. Sesakit apapun daging kita harus melakukan firman Allah, memang kita harus taat. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita tundukkan kepala. Haleluya Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, dan kita kembali ke surga. Kita nyanyikan pujian ini saudara. Biar kita menjadi orang-orang yang taat, lupakan segala pergumulan hidup kita. Undang Yesus, buka hati kita, undang Dia. Seperti orang yang berpesta mengundang Yesus. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, sampai ku kembali. Itu tujuan kita. Ku tak membawa apapun juga. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya, sampai ku kembali sesudah. Inilah yang mulia, hati sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Bermana untuk hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Berilah hati yang taat. Ku tak membawa Tuhan, ku tak semua kita apapun juga saat ku datang ke dunia. Ke dunia ku tinggal semua pada. Biar Tuhan temukan kami sebagai orang yang taat. Ini hati sebagai hamba yang taat, yang taat dan setia padamu Bapa. Kemana ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Kita membawa haleluya. Tak membawa apapun, ini doa kami Tuhan. Hanya yang taat ke dunia. Ku tinggalkan semuanya pada akhirnya, sampai ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang taat dan setia. Kemana ku
Yesus kami percaya. Haleluya. Tidak satu pun manusia di sini yang bisa melihat hati kita. Buka hati kita dan terimalah Yesus. Tuhan, kalau kau lihat hatiku hari ini, tinggallah Engkau di dalam hatiku. Haleluya Yesus. Undanglah Yesus. Undanglah Dia. Jangan cari Tuhan setelah kita merasa perlu Tuhan. Itu tidak taat namanya. Itu mau enak sendiri namanya. Haleluya. Undanglah Dia untuk kita sembah. Undanglah Yesus untuk mengisi hidup kita. Menyenangkan hatimu di hadapan kita bersama hari ini sudah ada roti dan anggur. Terimalah ini dengan ketulusan. Ini bukan ritual, tradisi dan formalitas. Ini gambaran untuk menyadarkan kita bahwa kita perlu Tuhan. Tuhan memang harus hadir dalam hidup kita. Bukan karena kita perlu mujizatnya, tapi karena memang jiwa kita merindukannya. Tapi memang karena kita mengasihi Tuhan kita, dan kita mau kepuasan hidup kita terjadi karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bukan karena ada yang kita minta. Sambutlah Yesus. Roti ini adalah tubuhnya Tuhan. Anggur ini adalah darah Dia berikan untuk kita. Dia persembahkan, Dia korbankan. Bahwa Yesus yang dari surga mati sebagai manusia yang paling hina di kayu salib dengan sebuah ketaatan. Kita berdoa supaya roti yang kami terima ini diberkati di dalam nama Yesus, menjadi tubuh-mu Tuhan. Kami tahu tubuh kami, daging kami selalu dipenuhi dengan keinginan dunia, keinginan dosa yang membuat kami jauh lupa, bahkan memberontak kepada-Mu. Tapi hari ini, demi Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kami mau terima roti ini, karena kami ingin hidup dalam kekekalan. Berkati anggur ini Tuhan. Inilah darah perjanjian, darah yang tercurah sebagai materai keselamatan Tuhan bagi kami. Terima kasih. Kami tidak akan sia-siakan pengorbanan. Kami terima Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Amin.
Dia cinta hidupku dan aku ikut, bahkan rela berikan nyawanya bersamaku. Sambutlah, sambut. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di hosti ini, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu renungkan dan baca, yakini, imani Yesus Raja, Bagi yang mulia dan kehangatan, Bagi yang mulia. Ku angkat tangan, angkat tanganku, kau ku puja, kau ku puja, cinta sama. Haleluya. Katakan dia sungguh indah, dia sungguh indah. Dia Yesus, dia ajaib, dia mulia, dia ajaib, dia mulia kudus, dia agung, dia agung, dia cinta aku, dia cinta aku, dan aku ikut, dan aku ikut, bahkan rela, bahkan rela berikan nyawanya bersamaku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, aku puja, ku cinta, ku sembah. Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, kita angkat tangan kita, bagi yang mulia. Terimalah Yesus, inilah waktunya. Haleluya, haleluya. Bukalah hati kita bagi Tuhan. Suatu hari nanti kita akan tinggalkan dunia ini.
Biarlah kita ditemukan Tuhan sebagai orang yang taat dan setia. Sekalipun kita harus taat di ujung kehidupan kita sampai mati di kayu salib sekalipun. Jadilah orang yang taat. Haleluya. Angkatlah roti di tangan kanan kita. Angkatlah ke atas, sambutlah Yesus. Terimalah Dia. Haleluya. Beginilah Tuhan berfirman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan yang hidup itu, demi nama Yesus, terimalah roti ini seperti menerima tubuhnya. Dalam nama Yesus. Amin. Angkatlah cawan di tangan kanan. Haleluya Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup itu. Beginilah Tuhan berfirman. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Demi nama Tuhan Yesus, terimalah anggur ini sebagai darah perjanjian, darah anak domba Allah yang membasuh, membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Dan janganlah perbuat lagi. Dalam nama Yesus, terimalah anggur ini. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami terima Yesus. Tinggal di dalam kami Tuhan, supaya kami taat dan setia. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Segala apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, karena kita mengasihi Allah kita lebih dari segalanya. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala kita.
Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan yang kami masih nikmati dan kami alami dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur kami ada di bulan terakhir di tahun 2021. Kami percaya bukan karena kuat dan gagah kami. Segala rencana kami, banyak hal yang mungkin sudah terjadi dan bahkan yang mungkin tidak terjadi. Tetapi satu hal, semua di dalam rencana indah Tuhan bagi kami. Karena kami yakin percaya firman-Mu benar, iya dan amin. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepada kami. Hari ini Tuhan, kami mau dengan kesadaran penuh, kami memberikan dengan sukacita apa yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, lebih dari cukup yang kami rasakan, yang kami alami. Ajar kami puas dengan segala berkat Tuhan. Oleh sebab itu kami juga mau melakukannya, untuk melakukan membantu pekerjaan Tuhan, menopang pekerjaan Tuhan, menolong sesama kami. Biarlah lewat